Saya kenalkan diri dulu. Nama sudah disebutkan, asal dari lingkungan apa namanya ya? Lupa namanya. Oh, Ngrawuh ya Romo? Oh, Ngrawuh Tina. Ya, Ngrawuh Tina ini. Ngrawuh Tina, ada Argentina, sekarang ada Ngrawuh Tina, Taman Doa. Ya. Taman Doa Ngrawuhnya ya Romo? Ya betul. Ngrawuh lingkungan Dionysius Romo. Oh, Dionysius ya. Dionysius ya. Ya ada di situ. Tapi kecil saya. Tapi memang sejak tahun 78 saya sudah meninggalkan tempat itu, Melalang Buana. Lalu mungkin pertanyaannya adalah mengapa saya memilih Keuskupan Surabaya menjadi salah satu tempat di mana saya menunggu kembangkan panggilan. Ini tentu ada cerita. Karena saya sendiri dulu memang setelah menyelesaikan sekolah di PGA Santi Sasana Solo, saya kuliah di Widya Yohana Madiun. Dari situlah akhirnya saya mulai merindu panggilan itu. Sehingga jatuh pilihan saya di Keuskupan Surabaya. Saya ditapiskan tahun 1999, jadi angkanya bagus. Triple nine, ya 999. Ditapiskan pada bulan September, 9 lagi, sayangnya tanggalnya 8. Sehingga tidak 9999. Kalau 9999 mungkin kiamat, kata orang. Waktu itu sudah ditakut-takutin. Tanggal 9 September tahun 99 akan terjadi kiamat, sehingga saya cuma punya usia 1 hari ditapiskan. Sejak saya ditapiskan, saya ditempatkan di Madiun, di tempat di mana dulu saya pernah kuliah. Status saya mengurusi sekolah di STKP Widya Yohana Madiun sejak tahun 1999 hingga sekarang. Hanya memang tempat tinggal saya cukup variatif, meskipun baru saya alami di 3 paroki. Pertama saya merangkap sebagai pastor paroki di Paroki Santa Maria Ponorogo, kemudian dipindahkan di Paroki Mater Dei Madiun, dan sejak tahun 2016 saya dipindahkan di Paroki Cornelius. Tetapi itu cuma tinggal, sedangkan karyanya tetap sama di STKP Widya Yohana Madiun sebagai tenaga pengajar. Wajahnya sudah wajah seperti kapur, sehingga karena sejak saya ditapiskan sampai sekarang masih di situ. Bersyukur saya sejak tahun 2016 juga diberi kesempatan untuk belajar kembali, tapi tetap di dalam negeri. Saya belajar dari lingkungan Protestan di UKDW, di Universitas Kristen Dutawacana Yogyakarta. Saya sempat kos di Pringwulung, Suster, dan teman-teman, Bruder, di Pringwulung. Selama 2 tahun saya kos di sana, di Jalan Tantular, waktu itu bersama dengan Romo Subi. Kalau setiap pagi misa itu di Pringwulung dengan Romo Subi dan Romo Beni dan sebagainya. Tetapi saya akhirnya memutuskan untuk tidak tetap kos di sana, untuk laju dari Madiun. Hal yang menarik adalah saya memang tidak pernah merasa dipanggil awalnya. Tetapi saya punya pengalaman menarik ketika saya harus menjalankan karya di Paroki Santa Teresia Lisiboro tahun 1988. Saya di sana waktu itu bekerja sebagai guru sebenarnya, tapi kebetulan saya tinggal di Pasuruan. Kalau pagi saya mengajar di SPK Jaya, kalau sore saya membantu di paroki, tapi tinggalnya di Pasuruan, lalu terjebak oleh pernyataan Romo Paroki. Waktu itu Romo Supriyanto, pastor parokinya, dan pastor pembantunya Romo Hari Kustono Almarhum. Saya waktu itu pernah membantu visitasi, lalu Romo Paroki memperkenalkan saya sebagai frater. Ini panggilan jebakan namanya, terjebak dalam panggilan. Karena waktu itu ada umat bertanya, Romo dengan siapa? Dengan frater. Akhirnya saya di Paroki Boro tidak laku, karena semua panggil saya frater. Padahal saya bukan frater.
mulai saat itu mulai merenungkan apa maksud dari Tuhan ini. Sehingga maaf saja ketika saya mendampingi OMK atau waktu itu kaum muda dalam banyak hal ya memang nggak laku juga karena saya memang sering dipanggil frater. Berangkat dari situlah saya mencoba merenungkan, saya 1 tahun kemudian saya kembali ke Madiun untuk mengajar di Madiun. Tapi waktu itu akhirnya mulai ada rasa untuk mencoba menanggapi panggilan itu. Itulah sebabnya mengapa saya menjatuhkan pilihan di Keuskupan Surabaya, bukan di Keuskupan Agung Semarang. Itu kurang lebih cerita dari saya untuk meneguhkan panggilan saya. Memang saya terus-menerus mencari, meskipun juga jatuh bangun. Saya masuk seminari tinggi tahun 1990 dan kemudian ditabiskan tahun 1999. Teman-teman semua, bruder, frater, itu kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Saya tidak bisa menyampaikan apa yang seperti disampaikan oleh Romo Yuli. Tidak terlalu kaya saya dengan seperti itu. Apalagi saya juga nggak menyiapkan banyak hal. Terima kasih.